Jerman, sebuah negara yang identik dengan efisiensi, keteraturan, dan disiplin yang nyaris seperti mesin. Mobil mereka presisi, jadwal kereta mereka tepat waktu, dan etos kerja mereka legendaris. Kita melihat sebuah bangsa yang seolah diprogram untuk keteraturan. Tapi pernahkah kita bertanya, dari mana program ini berasal? Di balik tembok disiplin yang kita kagumi, tersimpan jejak rahasia dari sebuah luka sejarah yang paling dalam. Ini bukanlah sekedar cerita tentang bangkit dari perang. Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang secara sadar dan terus-menerus bergulat dengan hantu-hantu masa lalunya. Inilah kunci untuk memahami mengapa Jerman menjadi seperti sekarang ini, sebuah proses panjang dan menyakitkan yang mereka sebut Vergangenheitsbewältigung. Untuk memahami konsep ini, kita harus kembali ke Stunde Null atau jam nol pada tahun 1945. Jerman bukan hanya kalah perang, negara ini hancur secara moral, fisiknya menjadi puing, dan menanggung dosa kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak terbayangkan. Holocaust. Generasi pertama setelah perang, generasi para pelaku dan penonton, memilih jalan keheningan. Mereka fokus membangun kembali ekonomi dalam sebuah fenomena yang disebut Wirtschaftswunder, atau keajaiban ekonomi, sambil mengubur rapat-rapat pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, keheningan ini tidak bisa bertahan lama. Ia adalah bom waktu yang siap meledak. Generasi anak-anak mereka yang lahir setelah perang tumbuh di tengah kebisuan yang aneh ini. Mereka melihat reruntuhan, mereka merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi orang tua mereka menolak untuk bicara. Ketegangan antara generasi yang ingin lupa dan generasi yang menuntut jawaban inilah yang menjadi panggung bagi sebuah konfrontasi nasional yang akan mendefinisikan ulang identitas Jerman selamanya. Kengerian yang ditinggalkan oleh rezim Nazi bukanlah sekadar kejahatan perang biasa. Itu adalah sebuah lubang hitam dalam peradaban. Holocaust, pembunuhan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi dan jutaan korban lainnya, menciptakan sebuah standar baru bagi kebrutalan manusia. Skala dan efisiensi industrinya membuat kejahatan ini unik dan tak termaafkan. Ini adalah dosa asal yang menjadi titik awal dari seluruh cerita Jerman modern. Beban ini begitu berat sehingga sulit untuk sekadar dibicarakan. Maka, pada jam nol, prioritas utama adalah bertahan hidup, bukan introspeksi. Kota-kota hancur lebur, jutaan orang menjadi pengungsi, dan negara terbagi dua antara barat dan timur. Bagi kebanyakan orang Jerman saat itu, fokusnya adalah mencari makanan, membangun kembali rumah, dan mencoba menjalani hidup normal. Mereka menciptakan sebuah narasi di mana mereka juga adalah korban Hitler dan korban perang. Narasi ini, meskipun sebagian benar, menjadi cara mudah untuk menghindari tanggung jawab yang lebih dalam. Generasi pelaku ini membangun sebuah tembok keheningan yang tebal di sekitar masa lalu. Di ruang-ruang keluarga di seluruh Jerman, topik tentang apa yang ayah atau kakek lakukan selama perang adalah sebuah tabu absolut. Mereka lebih suka membicarakan kesuksesan ekonomi yang baru mereka raih daripada membahas keterlibatan mereka dalam kejahatan rezim. Keheningan ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi, justru menciptakan luka yang lebih dalam bagi generasi berikutnya. Proses hukum pertama, pengadilan Nuremberg yang terkenal, sebagian besar dijalankan oleh pihak sekutu. Ini memungkinkan banyak orang Jerman untuk melihatnya sebagai keadilan para pemenang, bukan sebagai sebuah proses introspeksi nasional. Banyak penjahat Nazi tingkat rendah dan menengah berhasil lolos dan kembali hidup normal di tengah masyarakat. Mereka menjadi tetangga, guru, dan pejabat sambil membawa rahasia kelam mereka masing-masing ke liang lahat. Akibatnya, generasi yang lahir di tahun 50-an tumbuh dalam disonansi kognitif yang aneh. Mereka diajarkan tentang moralitas dan kebaikan, namun merasakan ada kebohongan besar yang disembunyikan oleh generasi orang tua mereka. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang diajarkan dan keheningan tentang masa lalu ini menciptakan sebuah amarah dan ketidakpercayaan. Amarah inilah yang pada akhirnya akan meledak dan memaksa Jerman untuk menghadapi iblis-iblisnya secara langsung.
Ledakan itu terjadi pada dekade 1960-an, terutama selama gerakan mahasiswa global tahun 1968. Di Jerman, pemberontakan ini memiliki target yang sangat spesifik, generasi orang tua mereka dan keheningan mereka. Para mahasiswa turun ke jalan bukan hanya untuk memprotes Perang Vietnam, tetapi untuk menuntut jawaban atas masa lalu negara mereka sendiri. Mereka menolak untuk mewarisi kebohongan dan kebisuan dari generasi sebelumnya. Slogan tidak resmi dari gerakan ini adalah sebuah pertanyaan sederhana, namun sangat menusuk. Papa, was hast du im Krieg gemacht? Ayah, apa yang kau lakukan selama perang? Pertanyaan ini bergema di seluruh negeri, menghantui meja-meja makan dan merusak hubungan keluarga. Ini adalah sebuah konfrontasi langsung yang memaksa sebuah generasi untuk akhirnya berbicara. Bagi banyak anak muda, jawaban yang mengelak atau diam adalah sebuah pengakuan bersalah yang tak terucapkan. Momen krusial lainnya adalah pengadilan Auschwitz-Frankfurt dari tahun 1963 hingga 1965. Untuk pertama kalinya, Jerman mengadili para penjahat perangnya sendiri di tanahnya sendiri, di bawah hukumnya sendiri. Pengadilan ini disiarkan secara luas dan menghadirkan kesaksian-kesaksian mengerikan dari para penyintas kamp konsentrasi. Kengerian Holocaust tidak lagi bisa dianggap sebagai sesuatu yang abstrak atau dilakukan oleh monster, melainkan oleh orang Jerman biasa, tetangga mereka sendiri. Dari pergolakan inilah istilah Vergangenheitsbewältigung menjadi bagian dari leksikon publik. Para filsuf, penulis, dan seniman mulai bergulat dengan isu-isu rasa bersalah, tanggung jawab, dan ingatan. Teater, film, dan novel mulai mengeksplorasi tema-tema ini dengan cara yang mentah dan tanpa sensor. Proses menghadapi masa lalu tidak lagi terjadi di ruang pengadilan, tetapi di setiap aspek kehidupan budaya dan intelektual. Namun, proses ini sangatlah menyakitkan dan memecah belah. Ini bukanlah sebuah rekonsiliasi yang rapi, melainkan sebuah sesi terapi nasional yang brutal dan seringkali penuh amarah. Ini menghancurkan keluarga, mempertanyakan fondasi negara, dan memaksa setiap individu Jerman untuk mendefinisikan ulang apa artinya menjadi orang Jerman. Kebenaran memang membebaskan, tetapi proses untuk mencapainya seringkali meninggalkan luka yang dalam dan abadi. Lalu, bagaimana proses yang menyakitkan ini terlihat di Jerman hari ini? Jejaknya ada di mana-mana jika Anda tahu di mana harus mencari. Jerman telah mengembangkan apa yang disebut Erinnerungskultur atau budaya ingatan. Ini adalah komitmen aktif untuk tidak pernah melupakan. Contoh paling kuat adalah Monumen Holocaust di jantung kota Berlin dan ribuan Stolpersteine, batu sandungan berlapis kuningan di trotoar yang menandai rumah terakhir para korban Nazi. Secara hukum dan politik, jejaknya juga sangat jelas. Jerman memiliki beberapa undang-undang paling ketat di dunia yang melarang penyangkalan Holocaust, ujaran kebencian, dan penggunaan simbol-simbol Nazi. Dalam kebijakan luar negerinya, Jerman sangat berhati-hati, lebih memilih multilateralisme dan integrasi Eropa daripada tindakan sepihak. Ini adalah refleks dari sebuah bangsa yang tahu betul bahaya dari nasionalisme yang tidak terkendali. Secara psikologis, proses ini telah menanamkan semacam kerendahan hati nasional. Berbeda dengan banyak negara lain, patriotisme yang meluap-luap seringkali dipandang dengan curiga di Jerman. Identitas nasional mereka tidak dibangun di atas kemenangan militer atau kejayaan masa lalu, tetapi di atas pengakuan atas kegagalan moral terdalam mereka dan komitmen terhadap konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Ini adalah sebuah fondasi identitas yang unik. Tentu saja proses ini tidak sempurna dan terus ditantang. Ada kekhawatiran bahwa bagi generasi muda, budaya ingatan ini bisa menjadi sekedar ritual kosong tanpa pemahaman emosional yang nyata. Munculnya partai politik sayap kanan seperti AfD juga menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang lelah dengan kultus rasa bersalah ini dan ingin menarik garis batas dengan masa lalu. Pertarungan untuk mengingat masih terus berlangsung. Pada akhirnya, inilah paradoks terbesar dan jejak rahasia terpenting dari Jerman modern. Dengan secara sistematis memaksa diri mereka untuk menatap bagian tergelap dari sejarah mereka, sesuatu yang banyak negara lain coba hindari,
mereka justru berhasil membangun salah satu masyarakat yang paling stabil, demokratis, dan manusiawi di dunia. Ini adalah bukti bahwa penebusan sejati tidak datang dari melupakan, tetapi dari keberanian untuk mengingat. Jadi, di balik citra Jerman yang dingin dan teratur, ada sebuah detak jantung yang hangat dari proses introspeksi yang tak pernah berakhir. Keteraturan mereka bukanlah bawaan lahir, melainkan sebuah pilihan sadar yang lahir dari pengalaman pahit dengan kekacauan. Vergangenheitbewältigung adalah mesin psikologis yang mengubah dosa sejarah menjadi komitmen terhadap masa depan yang lebih baik. Ini adalah pelajaran yang kuat tentang bagaimana sebuah bangsa bisa menemukan jiwanya justru di reruntuhan masa lalunya.